Pengundian babak grup Piala ASEAN U23 2025 digelar di Bali. Dari hasil pengundian, Indonesia tergabung di grup A bersama rival abadi Malaysia. Ketua Umum PSSI bersama dengan Presiden AFF mengikuti pengundian Piala ASEAN U23 2025 di Jimbaran, Badung, Bali. Pengundian ini juga diikuti seluruh delegasi peserta yang berjumlah 10 kontestan. Menariknya, dari hasil pengundian ini, Indonesia berada dalam satu grup dengan musuh bebuyutan Malaysia. Tentunya, laga antara Garuda Muda dan Harimau Malaya ini akan menjadi pertandingan yang menarik perhatian kedua pendukung. Selain Malaysia, di grup A, Garuda Muda juga akan bertemu dengan Filipina dan Brunei Darussalam. Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Dan kalau saya prediksi Indonesia sama Malaysia mestinya GBK bisa dipenuhi. Kapan lagi kita bertanding lawan Malaysia? Ya saya harapkan semua supporter juga memberikan warna merah putih ketika kita lawan Malaysia. Sementara di dua grup lainnya yakni grup B dihuni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Serta grup C diisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Rencananya Piala ASEAN U23 2025 akan berlangsung pada 15 sampai 31 Juli mendatang dan digelar di dua tempat yakni Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Kita ke informasi jelang kualifikasi Piala Dunia, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak khawatir dengan absennya 3 pemain pilar Timnas Indonesia saat menghadapi Tiongkok pada 5 Juni. Erick bilang saat ini Timnas Indonesia memiliki pemain dengan kualitas yang merata. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Timnas saat ini berbeda dengan sebelumnya dari segi kualitas pemain. Jika sebelumnya ada perbedaan antara pemain inti dan cadangan, kini seluruh pemain dinilai setara. Hal inilah yang membuat Erick Thohir percaya diri dan tidak khawatir meski ada 3 pemain yang dipastikan tidak bisa bermain saat menghadapi Tiongkok di GBK 5 Juni nanti. 3 pemain itu adalah Liano Reinders yang izin tidak bisa gabung timnas karena istrinya akan melahirkan, dan Martin Pas serta Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Erick juga memasang target yang sedikit berbeda dengan pelatih Patrick Kluivert, di mana sebelumnya Patrick menargetkan 4 poin dari 2 laga melawan Tiongkok dan Jepang. Namun Erick bilang fokus pada pertandingan melawan Tiongkok dulu. Setelah mengetahui hasil pertandingan melawan Tiongkok, baru kembali menghitung ulang target selanjutnya. Kita fokus dulu lawan China. Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Saat ini Timnas Indonesia tengah menjalani TC di Bali United Training Center sejak 26 Mei lalu dan akan bertolak ke Jakarta pada 1 Juni untuk menjamu Tiongkok di Stadion GBK Jakarta. Supporter Timnas antusias menunggu kedatangan tim kesayangan mereka meski hanya dari depan kawasan pemusatan pelatihan Bali United Training Center. Supporter dilarang memasuki areal pelatihan karena latihan timnas dilaksanakan tertutup. Dalam pemusatan latihan yang sudah berlangsung hampir sepekan, pemain fokus latihan fisik hingga koordinasi. Dan saudara, informasi terkini pemusatan latihan timnas di Bali akan dilaporkan jurnalis Kompas TV ada Nyoman Sudarmika dari Gianyar. Selamat pagi Nyoman. Nyoman, hari terakhir latihan di Bali, apa yang difokuskan tim pelatih kepada pemain? Dan saudara, terima kasih. Jadi kita bisa laporkan untuk tim yang melakukan TC di Bali United Training Center. Saat ini akan masuk hari yang terakhir atau hari yang ke-6 gitu. Jadi kalau dari informasi internal, memang dari ke-6 ini nanti sore dilakukan latihan di lokasi yang sama. TC-nya milik Bali United FC ini masih fokus pada bagaimana taktik dan strategi bermain dari masing-masing pemain itu sendiri, baik nanti ada di striker, di gelandang, dan juga di back yang akan dimainkan oleh Kluivert sendiri. Untuk informasinya sebenarnya
ini sudah berlangsung tertutup untuk taktikal ini dari 3 hari yang lalu, dan hari ini adalah hari terakhir. Dan menurut informasi juga hari terakhir masih seputar taktik, bagaimana mereka akan menyerangkan gol, teknik-tekniknya seperti apa, seperti itu, Reza. Oke, jadi fokus teknik, taktik, dan juga strategi yang nanti dilakukan oleh para pemain. Lalu kemarin kita tahu bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memantau jalannya latihan. Lalu apa saja yang disampaikan Erick? Ya, tetap masih dari informasi di internal Timnas, memang Erick Thohir sempat bertemu seluruh kemarin sebelum melakukan TC di Bali United Training Center, lebih banyak memberikan motivasi, kemudian bagaimana tidak terlalu jembawa pada laga nanti menjamu Tiongkok, dan mentarget memang 3 poin di kandang sendiri. Lebih-lebih tim ini diberikan semangat bermain yang lebih tanpa dari pemain yang saat ini dimiliki oleh Timnas. Erick Thohir juga menilai akan bisa meraih poin penuh di kandang sendiri. Erick Thohir berpesan lebih fokus dulu pada laga menjamu Tiongkok, nanti setelah di kemudiannya akan bertandang ke Jepang, demikian. Oke, motivasi diberikan oleh para pemain, kita berharap ini juga bisa menjadi suntikan semangat para pemain ketika nantinya bertanding. Lalu kan besok ini rencananya Timnas berangkat ke Jakarta, Nyoman. Sudah adakah kepastian waktunya dan kapan? Ya, hari ini masih harus menunggu selesai TC lagi semalam, dan besok tim akan berangkat diperkirakan siang hari menuju Bandara Gusti Ngurah Rai Bali. Kemudian di sana juga nanti dikabarkan ada sesi respon sedikit penjelasan dari Clifford terkait dengan evaluasi, kemudian kesiapan tim sendiri setelah menjalani TC di Bali United langsung nanti sebelum terbang ke Jakarta, demikian. Baik, kita berharap bahwa perjalanan Timnas ke Jakarta berjalan lancar dan semangat untuk kembali berlatih di Jakarta. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Nyoman Sudarmika melaporkan langsung dari Gianyar, Bali. Baik, terima kasih kembali.